Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang ke-11 dengan materi koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, langsung saja masuk materi yang pertama. Apa itu koreksi fiskal? Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh pajak penghasilan terutang. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Yang pertama, laba komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan antara standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Yang kedua, laba fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal mencakup yang pertama, neraca fiskal, yang kedua, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga, penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang kelima, ikhtisar kewajiban pajak. Koreksi positif dan negatif. Koreksi positif. Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Yang kedua, koreksi negatif. Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan, tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Tahap melakukan rekonsiliasi fiskal. Jika ingin melakukan rekonsiliasi fiskal, maka langkahnya yaitu yang pertama, mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal, yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.